kita. Jadi kasih itu sebetulnya bukan milik kita, itu milik Allah yang dibagikan kepada kita, yang harus kita berikan kepada orang lain juga. Kasih itu tidak boleh untuk kita miliki sendiri, tidak boleh kita sembunyikan sendiri, kita nikmati sendiri, tetapi harus dibagikan kepada sesama kita. Orang yang takut itu adalah orang yang hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan hukuman. Saudara umat paroki Gereja Santo Yusuf Jember, dimanapun Anda berada, saya Prista berjumpa dengan Anda dalam siaran bulan Kitab Suci Nasional Pekan Pertama. Dan hari ini telah hadir bersama kita Romo Henrikus Suwaji Okarem, Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Jember. Berkah dalam Romo. Bersama kita mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Jumpa lagi bersama saya, Vina, dalam siaran Bulan Kitab Suci Nasional yang kedua. Kali ini saya menyapa saudara semua bersama narasumber kita, yaitu Romo Henrikus Suwaji Okarem. Halo, apa kabar Romo? Baik, berkah dalam. Baik saudara-saudariku yang terkasih, pertemuan yang lalu kita telah melakukan siaran Bulan Kitab Suci Nasional yang pertama. Dalam pertemuan yang pertama kita membahas terkait bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas perikop Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus adalah Raja dari Kerajaan Surga. Yesus menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaannya. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh Romo Henrikus Suwaji Okarem. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk mengawali permenungan kita, mari kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putra-Mu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih Romo untuk doa pembukanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan mari kita buka Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Romo akan membacakan dan mari kita dengarkan dengan seksama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan yang telah dibacakan oleh Romo Swaji, yaitu bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nah, Romo, dari perikop yang sudah Romo bacakan tadi, ada beberapa hal yang ingin Vina tanyakan, yang pastinya juga akan ditanyakan oleh pemirsa di rumah. Ada beberapa hal, tapi yang pertama Vina akan menanyakan pada ayat 31, Romo. Pada ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Yang ingin Vina tanyakan, Romo, siapakah nih Anak Manusia yang dimaksud dalam perikop ini? Ya, istilah anak manusia dalam Alkitab itu memang bermacam-macam. Mungkin kita bisa melihat pengertian anak manusia dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel itu anak manusia itu adalah seorang raja yang sedang bertahta dalam kemuliaannya. Jadi dia itu seorang yang punya kuasa untuk mengadili siapapun.
karena dia sedang berkuasa. Nah, dalam Injil Matius yang disebut anak manusia itu mengacu pada Yesus sendiri, yang nantinya pada akhir zaman Yesus itu diberi kuasa oleh Allah Bapanya untuk mengadili kita semua. Jadi kalau kita boleh menegaskan, menurut Injil Matius anak manusia itu adalah Yesus sendiri. Baik Romo, ini berkaitan dengan ayat selanjutnya yang ingin Vina tanyakan, dan juga mungkin pemirsa di rumah akan tanyakan kepada Romo. Dalam ayat 33 di sana dapat kita baca bersama, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yang ingin Vina tanyakan Romo, sebenarnya apa yang Yesus lakukan pada akhir zaman? Ini sebenarnya ada korelasinya dengan yang Romo barusan jelaskan. Lalu apa yang menjadi dasar dalam penghakiman tersebut? Baik Vina, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus pada akhir zaman nanti? Yesus punya kuasa untuk mengadili kita semua. Kita yang benar akan masuk dalam kerajaannya, sedangkan kita yang tidak benar itu akan tidak bisa masuk dalam kerajaannya. Lalu apa yang menjadi dasar penghakimannya ini? Yang menjadi dasar adalah sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita terhadap mereka yang menderita dan mereka yang dalam menghadapi kesulitan. Jadi di sini mau ditekankan, apapun yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini ternyata punya nilai abadi dalam kehidupan selanjutnya. Jadi dengan kata lain, bahwa Yesus itu akan mengadili kita ya, sesuai dengan sikap kita terhadap sesama mereka yang menderita. Karena Yesus rupanya hadir dalam wajah-wajah mereka yang sedang menderita dan juga dalam diri mereka yang menghadapi kesulitan. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya pada ayat 31 yang kita dengarkan tadi, bahwa sebenarnya siapa anak manusia itu. Nah, selanjutnya Romo, yang jadi pertanyaan Vina sekarang adalah, apa sih yang dilakukan oleh anak manusia tersebut? Dia itu datang sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja, dia mau mengadili setiap orang yang menjadi hamba-hambanya, ya kita ini. Mengadili kita sebagai hamba-hambanya ya Romo ya. Lantas apa nih yang menjadi dasar dalam penghakiman tersebut oleh anak manusia itu? Ya, sebelum saya menjelaskan apa yang menjadi dasar, Vina ya, lalu kita juga boleh bertanya, dia cara mengadili bagaimana? Mengadili itu berarti memisahkan mana yang benar, mana yang salah, gitu. Caranya yaitu seperti seorang gembala memisahkan antara domba dengan kambing. Domba diletakkan di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Jadi ada kelas domba dan kelas kambing, gitu. Nah, dasarnya apa? Yaitu sikap orang itu terhadap mereka yang sedang menderita. Disebutkan dalam Injil ini, dikatakan yaitu mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, sakit, dan dalam penjara. Mengapa hal itu terjadi? Karena bagi anak manusia, yaitu Yesus sendiri itu, dia bisa menjelmakan diri dalam diri mereka yang menderita. Jadi dia itu menampilkan diri, menghadirkan diri bukan dalam diri orang yang kuat gitu, meskipun dia seorang raja, tapi justru dia dalam diri mereka yang lemah dan tidak berdaya. Maka siapa yang menolong orang yang lemah dan tidak berdaya itu sama dengan menolong
Yesus sendiri yang adalah Raja itu. Baik, menarik nih Romo. Tadi Romo sempat mengatakan untuk ada kata-kata domba dan kambing. Ya. Nah, sebenarnya perumpamaan domba dan kambing ini seperti apa sih Romo? Ya, dalam dunia Timur Tengah, yaitu dalam dunia peternakan, rupanya ada kebiasaan menggembalakan kambing dan domba itu bersamaan. Tetapi ada waktunya mereka dipisah. Nah, kapan itu? Yaitu ketika mereka itu mau, kalau domba ini diambil apa? Bulunya. Maka ketika mau digunting bulunya ini, mereka dipisahkan dari kambing. Nah, kambing diambil apa? Ya susunya. Artinya apa? Bahwa anak manusia itu akan memisahkan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar, seperti dia seorang gembala memisahkan antara domba dan kambing itu. Baik, berarti yang perlu kita tekankan ini di bagian mananya nih Romo? Terkait dengan perumpamaan kambing dan juga domba tersebut. Ya, kalau kita lihat dalam Injil ini, tentu tekanannya ya kita ini menjadi ya kelompok domba ya. Nah, karena kelompok domba ini ditaruh di sebelah kanan. Nah, mengapa ditaruh di sebelah kanan? Ini sebelah kanan tanda kehormatan, tanda kemuliaan. Sedangkan yang sebelah kiri tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan. Jadi yang sebelah kanan ini adalah orang-orang yang hidupnya benar, lalu menjadi orang yang terberkati. Sedangkan orang yang di sebelah kiri itu yang mendapatkan kutukan, hukuman. Sedangkan yang di sebelah kanan mendapatkan ganjaran, yaitu hidup bersama anak manusia yang telah menjadi raja itu. Dia mengalami sukacita, mengalami kegembiraan abadi. Tapi masih ada yang Vina tanyakan nih untuk Romo. Vina juga penasaran, kira-kira pasti pemirsa di rumah juga penasaran nih Romo. Sebenarnya kita ini masuk dalam golongan kambing atau golongan domba. Kalau tadi Romo menjelaskan, golongan domba adalah bagi mereka orang benar. Jika golongan kambing adalah bagi mereka orang yang terkutuk. Nah, itu seperti apa nih Romo? Ketika kita menganggap diri kita orang benar, itu apa yang harus kita lakukan atau harus seperti apa? Dan sebaliknya kepada perumpamaan ketika kita menganggap diri kita sebagai golongan kambing. Nah. Ya, baik Bina. Jadi kalau kita harus berani bertanya pada diri sendiri ya, kita ini termasuk kelompok mana ini? Kelompok kambing atau kelompok domba? Tetapi jangan mencap orang lain, kamu ini kelas kambing. Kamu ini kambing, waduh, Ya, jangan ya Romo. Apalagi itu. ya. Kita semua mungkin kalau dengan penuh kerendahan hati, kita ini mungkin masih termasuk kelas kambing ya. Termasuk Romo lah, juga termasuk ini juga kelompok kambing gitu. Karena hidup Romo juga belum tentu benar semuanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau kita masih kelas kambing, ya, apakah masih bisa jadi naik ke kelas domba? Iya, kira-kira bisa naik kelas nggak nih Romo? Bisa, selama kita hidup di dunia ini, kita masih diberi kesempatan untuk menjadi domba. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh domba ini? Yang pertama, sesuai dengan Injil hari ini, yaitu memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang haus. Makan dan minum itu kebutuhan pokok. Orang kalau nggak minum, nggak makan, pasti mati toh. Nah, berarti kalau orang memberi makan dan minum, memberi kehidupan. Jadi kita ini harus, kalau ada orang yang mau mati, kita harus menolong, membantu. Nah, kebutuhan paling pokok kadangkala orang bisa hidup yaitu dengan makan dan minum. Jadi dengan memberi makan, memberi minum, sekali lagi kita ini memberi kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang.
tempat, pakaian, itu termasuk ya kebutuhan sekunder. Jadi setelah makan dan minum, ya memberi apa? Tempat, memberikan pakaian, itu yang dibutuhkan manusia. Nah, yang ketiga yaitu melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang dipenjara. Mungkin ketika kita mengunjungi orang yang sakit itu nggak langsung sembuh. Ketika kita di penjara, kita tidak membebaskan orang itu, tetapi kehadiran kita ketika kita mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi mereka yang di penjara, itu akan membawa kegembiraan bagi orang yang mengalami, membawa sukacita. Itu berkatnya. Bagi mereka, mungkin mereka merasa ini ya Romo ya, masih ada orang yang peduli dengan mereka dan juga mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus yang memang selalu mengasihi umat-umatnya, baik itu golongan domba maupun golongan kambing tadi ya Romo. Ya. Jadi kalau kita mengunjungi orang yang sakit dan menderita itu sebetulnya kita juga menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada mereka yang sedang tertekan, kepada mereka yang sedang menderita dan membutuhkan kehadiran seorang teman, seorang kawan. Sehingga ketika menderita mereka tidak sendirian. Lalu akhirnya orang itu merasakan Allah sungguh besar karena Dia mengirimkan kita kepada Dia. Baik, terima kasih Romo atas pertemuan kita yang kedua dalam bulan Kitab Suci Nasional di tahun 2020. Memang di tahun 2020 bisa dibilang tahun yang berat ya Romo, apalagi sekarang kita juga sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya nih Romo, ada korelasi apa sih antara Injil yang kita bahas hari ini dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 dengan tema BKSN kita di tahun 2020, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Baik Bina, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan kedua BKSN ini kita diajak untuk melihat satu kebenaran bahwa Yesus yang menjadi kabar baik bagi manusia. Dia adalah manusia yang berkuasa atas kerajaan Allah. Kesadaran akan kebenaran ini membuat kita orang beriman ini menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan setia kepada Dia. Pengenalan akan identitas di hadapan Kristus ini membawa sukacita, membawa kegembiraan. Catatan yang cukup menarik dari Injil hari ini, yang pertama yaitu Tuhan itu adalah Raja. Yesus adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Ia berkuasa untuk menentukan siapa yang akan masuk ke dalam kerajaannya dan siapa yang tidak boleh masuk ke dalamnya. Ia menghakimi setiap orang menurut perbuatan yang dilakukan terhadap saudara-saudaranya yang menderita. Anak manusia hadir dalam diri orang yang menderita. Catatan yang kedua, kalau Yesus itu adalah Raja, berarti kita ini adalah hamba-hambanya. Keutamaan seorang hamba yaitu kalau bisa mewujudkan, melaksanakan apa yang menjadi perintah rajanya. Ya, perintah raja kita itu apa? Perintah Yesus apa? Yaitu hadir dan membantu menolong mereka yang lemah dan tidak berdaya. Lalu catatan yang ketiga, kita melayani Tuhan dalam diri sesama. Melayani mereka yang menderita sama dengan melayani Kristus sendiri yang adalah Raja. Wajah Kristus rupanya tersembunyi dalam wajah orang-orang yang sedang menderita, terutama pada waktu masa pandemi ini.
banyak orang yang menderita, cemas, lalu bahkan banyak orang yang mengalami kematian. Disitulah kepekaan kita, kepedulian kita terhadap mereka. Kita harus semakin meningkatkan kepekaan, kepedulian itu terhadap sesama kita yang menderita. Jadi di tengah krisis yang kita hadapi bersama ini, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, keselamatan kita sendiri, tetapi justru sebaliknya, bagaimana kita peduli terhadap mereka yang sedang menderita sakit dan sedapat mungkin membantu menolong. Mungkin kita tidak bisa langsung membantu lewat barang atau apa gitu ya, tetapi paling tidak kita bisa mendoakan mereka. Mendoakan mereka yang sedang menderita, mendoakan mereka yang sedang berjuang membantu, menolong, yaitu termasuk para dokter, para perawat. Kalau kita mampu mewujudkan hal ini, akhirnya kita benar-benar menjadi murid Yesus. Kita menjadi domba-dombanya, bukan menjadi kambing-kambingnya. Dan kita akan diperkenankan masuk dalam kerajaan surga, hidup bersama Dia, bersukacita, bergembira dalam keabadian. Terima kasih Romo dan saudara, masih bersama kami dalam siaran Bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang kedua. Satu persatu pembahasan dari Romo Hendrikus Waji telah kita simak bersama, dan sekarang kita akan bertanya dalam hati kita masing-masing. Hari ini ada kabar baik untuk umat manusia. Tuhan telah menunjukkan identitas kita dan bagaimana cara hidup kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus dekat dengan manusia di dalam dunia ini karena Ia lahir dan hadir di tengah-tengah umat manusia. Kita para pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kita sebagai hamba-hambanya akan mengikuti Yesus. Kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan senantiasa melayaninya. Tuhan Yesus berkuasa atas kerajaan surga. Pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan sebagai hamba-hamba Kristus Raja Surga. Apa yang selama ini menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya yang sedang mengalami penderitaan? Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita membaca teks ini, apa yang seharusnya menjadi motivasi kita dalam melayani sesama? Setelah kita mendengarkan pesan dari Allah melalui sabda yang tertulis dalam kitab suci, mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan, masuk kembali lebih dalam dengan ucapan syukur dan doa. Mari kita tanggapi sabda dan permenungan kita hari ini dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tengah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Ya Yesus, Engkaulah Raja yang berkuasa dalam kerajaan surga, yang memegang kuasa atas kerajaan abadi dan memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaan-Mu. Bantulah kami agar mampu mengenali diri dalam setiap kedosaan dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi bagian kawanan domba yang Kau selamatkan dari dosa dan kesalahan kami. Marilah kita mohon. Ya Yesus Raja, Engkau diutus Allah untuk melawat yang sakit dan lemah, memberi penghiburan bagi yang berduka, pengharapan bagi yang berputus asa. Bantulah kami yang mengikuti Engkau untuk melayani Engkau dalam mereka yang sakit, menderita,
dan tidak mempunyai penolong dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Ya Kristus Raja, Engkaulah Raja damai yang mendamaikan hubungan kami dengan Allah. Bantulah kami untuk berdamai dengan setiap persoalan dan kesulitan hidup yang kami alami. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami ungkapkan pada malam hari ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas permenungan kami akan sabdamu. Semoga kami semua menjadi hamba-Mu yang siap untuk melaksanakan sabdamu, sehingga hidup kami semakin hari semakin Kau sempurnakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang mari kita sempurnakan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, saudara, kita sudah berada pada penghujung acara perenungan kita dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional 2020 di pertemuan yang kedua. Terima kasih juga kepada Romo Swaji yang telah memberikan kita pembekalan dan juga perenungan untuk pertemuan kita yang kedua ini. Sampai jumpa lagi untuk pemirsa di pertemuan yang ketiga. Namun sebelum itu, untuk pertemuan kali ini mari kita tutup dengan doa dari Romo Swaji yang dilanjutkan dengan berkat perutusan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon, bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Anda kalian semua dan seluruh harapan Anda senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dengan demikian selesailah perjumpaan kita di pertemuan kedua BKSN 2020. Mari kita bersama mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Berkah dalam.